Hai anak-anak Bu Guru sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Bu Amel yang akan mendampingi teman-teman sekalian untuk belajar muatan bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar pada tema 4 yang judulnya berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan dengan judul macam-macam tokoh pada sebuah cerita. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang soleh dan solihah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menyebutkan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita, dan yang kedua menyebutkan pendapat terhadap perilaku tokoh. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, ataupun benda mati. Nah, tokoh-tokoh yang berwujud tumbuhan, hewan dapat bertingkah seperti layaknya manusia. Macam-macam tokoh dalam sebuah cerita dibagi menjadi dua. Yang pertama, tokoh utama, yang artinya tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian. Dan tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Misalnya judul ceritanya Kelinci yang Sombong. Nah, tokoh utamanya adalah sang kelinci dan tokoh pembantunya adalah kura-kura. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari sebuah cerita yang dibaca. Nah, kita bisa lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Simak baik-baik. Yang pertama, dengan membaca seksama jalan cerita. Dan yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Dan yang terakhir, memperhatikan gambaran lingkungan tokoh. Kita juga bisa memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada sebuah cerita loh. Saat memberikan pendapat, kita harus memperhatikan hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, ketika kita memberikan pendapat atau komentar, harus disampaikan dengan bahasa yang sopan. Dan yang kedua, pendapat yang disampaikan harus jelas. Ketiga, pendapat atau komentar yang disampaikan harus dengan alasan yang logis. Dan yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ayo simak cerita Belalang dan Semut berikut ini. Setelah itu teman-teman berikan komentar atau pendapat kalian tentang sikap semut dan juga berikan pendapat kalian tentang sikap belalang. Simak baik-baik kisahnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Di tengah hutan hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin,
tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa